Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yesi Herawati, STMAK. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video ini saya buat dalam rangka penilaian sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah AKT 02122003. Adapun deskripsi mata kuliah, akuntansi biaya yaitu merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya, terutama pada biaya-biaya yang memproduksi suatu barang. Kemampuan yang diharapkan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah ini adalah tentang konsep biaya, perhitungan biaya produksi, pengalokasian biaya, serta pengumpulan biaya dengan berbagai macam metode, sehingga dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Perkuliahan akuntansi biaya diselenggarakan secara tatap muka langsung dan daring. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, berpartisipatif, dan berbasis pada studi kasus. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori akuntansi biaya. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus, dan case-based learning di mana mahasiswa menyusun sebuah laporan yang berisi rekomendasi harga pokok produksi dan komponen biaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Media pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan yang pertama adalah RPS, dapat diunduh oleh mahasiswa pada e-learning1unri.ac.id. Kemudian selanjutnya adalah ada buku akuntansi biaya yang menjadi acuan selama pembelajaran, PowerPoint dan shortcast yang diberikan oleh dosen. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, mahasiswa mampu menunjukkan kembali konsep teori dasar dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, audit, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi sektor publik. CPL 6, mahasiswa mampu menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu akuntansi dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora secara tepat. CPL 7, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dalam bidang akuntansi biaya dan mengaplikasikannya secara tepat pada analisis biaya perusahaan. CPMK 2, mahasiswa mampu menghitung laporan biaya produksi, harga pokok penjualan yang relevan dan andal, dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan konsep dalam akuntansi biaya. CPMK 3, mahasiswa mampu memecahkan shortcast tentang konsep klasifikasi biaya, konsep pengukuran, pencatatan dan penyajian biaya pada perusahaan manufaktur, dan menyusun laporan harga pokok penjualan, laporan biaya produksi, dan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Materi pada mata kuliah ini meliputi 1. Pengantar akuntansi biaya, 2. Pengantar konsep dan terminologi akuntansi biaya, 3. Job costing atau perhitungan biaya berdasarkan pesanan, 4. Proses costing atau perhitungan biaya berdasarkan proses, 5. Activity based costing atau perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, 6. Alokasi biaya departemen pendukung, 7. Alokasi biaya produk gabungan dan produk sampingan, 8. Alokasi biaya kerusakan. Penilaian pada mata kuliah akuntansi biaya mencakup 4 komponen utama, yaitu yang pertama,
presensi dengan bobot penilaian 10% dinilai dari kehadiran. Yang kedua, partisipasi aktif, bobot penilaian 20% yang dinilai dari tugas dan keaktifan di kelas. Ketiga, ada UTS atau ujian tengah semester dengan bobot penilaian 20%. Dan yang keempat adalah case-based learning dengan bobot penilaian 50% dinilai dari laporan akhir berisi rekomendasi untuk kasus. Penilaian dilakukan secara objektif dan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar mahasiswa pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan mahasiswa mengisi presensi online di satuundri.ac.id seperti biasanya. Ketua kelas, apakah hari ini hadir semua mahasiswa? Sepertinya hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, di pertemuan kita yang ke-8 ini, kita akan membahas terkait dengan materi activity based costing pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sebelum kita masuk kepada perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa semuanya, adakah yang masih mengingat perkuliahan kita di pekan lalu? Baik, silakan. Materi sebelumnya kita membahas tentang metode tradisional, Bu. Metode tradisional itu adalah metode perhitungan harga pokok produksi yang mengalokasikan biaya overhead pabriknya ataupun WOP. Dia menggunakan satu dasar alokasi utama, Bu. Biasanya itu seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit produksi, biaya tenaga kerja langsung. Nah, metode ini berasumsi bahwa semakin besar volume untuk unit produksi, maka semakin besar pula overhead yang dikonsumsi, Bu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi mahasiswa yang ingin menjawab terkait dengan pertemuan kita di minggu lalu? Saya, Bu. Silakan. Di pertemuan sebelumnya kita juga ada membahas mengenai komponen harga pokok produksi, Bu, yang terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya overhead pabrik, Bu. Betul sekali ya. Terima kasih mahasiswa semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini, pertemuan yang ke-8, yaitu terkait dengan activity based costing. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merekomendasikan manajerial berdasarkan hasil analisis daya sehingga nanti memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan. Nah, metode pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan case-based learning, di mana mahasiswa akan dipandu untuk berdiskusi, memecahkan kasus dan menganalisis kasus tersebut sehingga memberikan rekomendasi kepada pihak manajerial perusahaan. Oke, untuk memperjelas terkait dengan materi kita pada hari ini, activity based costing, saya mempunyai ilustrasi untuk mahasiswa semuanya. Di sini, jika perusahaan memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan B, di mana produk A diproduksi sebanyak 10.000 unit, kemudian produk B 1.000 unit. Kira-kira dari produk ini, produk mana yang menggunakan biaya overhead lebih besar? Ya, silakan. Jadi menurut saya Bu, yang menggunakan biaya overhead lebih besar itu produk A, Bu, karena dia lebih banyak memproduksi, otomatis dia juga menggunakan biaya overhead-nya lebih banyak. Oke, karena produk A lebih banyak diproduksi. Bagaimana kalau kita berikan informasi tambahan ini?
Jika produk A yang diproduksi sebanyak 10.000 unit menggunakan jam mesin sebanyak 25 jam. Sedangkan produk B yang diproduksi sebanyak 1.000 unit, dia menggunakan jam mesin sebanyak 75 jam. Apakah masih sama seperti yang tadi? Tidak ya? Kira-kira yang mana yang menggunakan biaya overhead yang lebih besar setelah dapat informasi tambahan ini? Ya. Kalau misalkan berbasis aktivitas ya, Bu, jawaban saya itu produk B. Kenapa? Karena produk B itu lebih banyak menggunakan jam mesin, itu 75 jam mesin dibandingkan dengan produk A yang hanya menggunakan jam mesin 25 jam mesin. Ya, betul sekali ya. Ketika kita berikan informasi tambahan seperti ini, ternyata yang 1.000 unit itu lebih banyak menggunakan biaya overheadnya sebanyak 75 jam. Maka kira-kira apa sih arti dari activity based costing itu? Silakan. Activity based costing itu di mana sebuah perusahaan itu menghitung biaya itu berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat sebuah produk. Oke, baik, betul sekali ya. Activity based costing itu adalah penentuan harga pokok sebuah produk dalam sebuah perusahaan yang dialokasikan berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber dayanya. Contoh daripada ilustrasi kita tadi adalah menggunakan jam mesin. Maka produk mana yang menggunakan aktivitas sumber daya lebih banyak? Maka dia biaya overheadnya yang akan lebih banyak untuk digunakan. Sehingga nanti perhitungan harga pokoknya pun lebih mahal yang produk yang mengkonsumsi banyak aktivitas. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke kasus kita pada hari ini. Nah, ini berkaitan dengan activity based costing yang kita sudah bahas terkait dari ilustrasi yang tadi. Contohnya di sini adalah PT Jaya memproduksi 2 jenis produk, yaitu sepatu wanita dan sepatu pria. Nah, kendalanya pada perusahaan PT Jaya ini selama 2 tahun terakhir dia mengalami penjualan yang terus meningkat, tetapi labanya terus menurun dan cenderung rugi. Kira-kira apa yang terjadi pada perusahaan ini? Ya, silakan. Harga jual yang terlalu rendah, Bu. Oke, yang pertama adalah harga jual yang terlalu rendah. Harga jual rendah. Ada lagi? Silakan. Ya. Adanya pemborosan. Oh, bisa jadi ya karena banyak mengkonsumsi untuk produknya, makanya dia ada pemborosan. Ada lagi? Silakan. Biaya produksi terlalu tinggi. Oke. Ada lagi? Silakan. Alokasi biaya tidak tepat. Tidak tepat ya. Kira-kira benar tidak yang terjadi pada perusahaan ini yang penjualannya terus naik tapi labanya menurun? Ini adalah penyebabnya. Benar ya? Oke, sekarang perhatikan kembali di kasus yang sudah diberikan. Ya, baik, ini adalah argumen dari mahasiswa terkait dengan perusahaan yang terus mengalami peningkatan terhadap penjualannya, tetapi dia mengalami kerugian atau labanya cenderung menurun. Salah satunya adalah harga jual yang rendah. Mungkin ini bisa terjadi ya kalau misalnya perusahaan menetapkan harga jualnya yang rendah. Kemudian selanjutnya adalah kira-kira apakah produk yang banyak terjual itu akan banyak merugikan sebuah perusahaan? Saya belum. Kenapa? Karena kan produk yang banyak terjual itu justru menjadi penyumbang keuntungan terbesar dari produk. Oke, justru sebaliknya ya, yang penjualannya banyak, yang besar justru mengalami kenaikan gitu ya.
Oke. Baik, terima kasih ya atas argumennya. Oke, selanjutnya adalah kita analisis. Dari dua jenis produk yang diproduksi ini, kira-kira produk mana yang memiliki jumlah produksi lebih banyak dan mengkonsumsi aktivitasnya lebih banyak? Kira-kira yang mana? Sepatu wanita atau pria? Wanita. Kenapa wanita? Banyak variasi Iya. modelnya. Ya, betul ya, karena lebih banyak variasi dan modelnya. Tapi di laporan produksinya dia lebih sedikit. Dan kemudian dia mengkonsumsi atau menggunakan aktivitas biayanya lebih banyak. Karena dia banyak aksesoris dan lainnya, gitu ya. Nah, untuk memecahkan kasus ini, kita akan coba berdiskusi membentuk 4 kelompok untuk mahasiswa semuanya. Nah, kelompok pertama itu adalah kelompok tim manajemen, yang kedua tim operasional, dan yang ketiga adalah tim akuntansi, dan yang terakhir adalah tim direksi. Di mana masing-masing kelompok akan menganalisis dari proses produksi yang telah diberikan datanya, kemudian berikan rekomendasi untuk setiap tim tersebut. Baik, apakah mahasiswa paham terkait apa yang diinstruksikan? Oke, silakan membentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Baik, silakan mahasiswa untuk memulai diskusinya dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Aku nanya nih. Oke, paham ya terkait instruksinya? Mana ada yang ditanyakan? Deh. Nanti. Izin Bu bertanya. Ya, silakan. Nah, pada kasus kami ini sebaiknya menggunakan pemicu biaya yang mana ya Bu? Coba lihat di proses produksinya, itu lebih banyak menggunakan yang jam mesin. Jadi gunakan yang jam mesin, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan dilanjut diskusinya ya. Baik Bu. Ibu izin bertanya juga Bu. Ya, silakan. Apakah untuk kelompok kami itu aktivitas pemborosannya harus diidentifikasi dan dikurangi oleh kelompok kami Bu? Iya, betul. Harus di analisis mana yang bentuk pemborosan untuk operasionalnya seperti apa gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok, ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kira-kira rekomendasi apa yang akan diberikan untuk perusahaan tadi. Oke, silakan yang pertama adalah tim manajemen. Mana tim manajemen? Jadi Bu, kami dari tim manajemen akan memberikan rekomendasi untuk perusahaan ini yaitu dengan menentukan strategi harga baru, yaitu bisa dimulai dari pemilihan bahan yang lebih murah namun dengan kualitas yang tetap sama dengan sebelumnya Bu. Baik, betul sekali ya. Terima kasih untuk rekomendasinya dari tim manajemen. Baik, selanjutnya silakan dari tim akuntansi yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Di sini kami dari tim akuntansi akan menyampaikan rekomendasi dari tim kami, yaitu untuk memakai metode ABC karena metode tradisional dapat menghasilkan informasi biaya yang kurang akurat. Karena biaya overhead dibebankan dengan dasar yang sama untuk semua produk, misalnya berdasarkan jumlah produksi. Padahal setiap produk menggunakan sumber daya dan biaya overhead yang berbeda-beda. Akibatnya, biaya produk bisa dihitung terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah sehingga hasilnya yang kurang akurat. Ya, betul sekali ya. Terima kasih atas rekomendasinya. Baik, dari studi kasus tersebut, kami tim direksi merekomendasikan kepada perusahaan untuk memutuskan ABC perlu diterapkan secara permanen karena mampu mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead secara jauh lebih akurat dibandingkan metode tradisional.
Metode ini membebankan biaya berdasarkan aktivitas sebenarnya yang dikonsumsi oleh setiap produk atau layanan. Oke, terima kasih atas rekomendasinya dari tim direksi. Oke, baik, itu tadi adalah hasil diskusi dari setiap kelompok ya yang memberikan rekomendasinya sesuai dengan timnya gitu. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, apakah ada mahasiswa yang bisa menyimpulkan kira-kira hari ini kita mempelajari terkait materinya apa gitu ya? Silakan. Ada? Saya Bu. Ya, Nah, silakan. kesimpulan untuk materi hari ini itu tentang activity based costing Bu. Bahwa penyebab seringkali bukan penjualan yang rendah, melainkan kesalahan dalam menghitung biaya produk. Nah, di mana metode activity based costing atau disebut dengan metode ABC ini membantu manajemen untuk menemukan produk yang sebenarnya mengonsumsi sumber daya perusahaan dan memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan yang strategis Bu. Baik, betul sekali ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi mahasiswa semuanya, activity based costing ini lebih baik digunakan dibandingkan dengan perhitungan harga pokok tradisional. Kenapa? Karena dia lebih akurat, kemudian dapat mengevaluasi tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan. Sehingga kita dapat memberikan harga jual yang sesuai dengan standarnya dan memberikan tingkat laba yang lebih baik untuk sebuah perusahaan. Nah, itu ya dari kasus yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk mengevaluasi apakah pemahaman mahasiswa terkait materi ini sudah baik atau belum, kita adakan kuis di Kahoot. Silakan mahasiswa untuk men-scan barcode dari Kahoot-nya gitu ya. Baik, dari hasil evaluasi kuis kita pada hari ini, rata-rata mahasiswa memiliki nilai 8 dan materi hari ini kita nyatakan tuntas gitu ya. Dan selanjutnya mahasiswa saya berikan tugas terkait dengan penguatan materi pada hari ini, yaitu tugas activity based costing pada halaman 190 bagian yang A. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Dan untuk pertemuan kita berikutnya di minggu depan, kita akan membahas terkait dengan materi alokasi biaya, yaitu tarif tunggal dan tarif ganda. Terima kasih mahasiswa semuanya yang sudah mengikuti kelas saya pada hari ini. Kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu, demikianlah video pembelajaran yang telah saya berikan. Besar harapan saya agar video ini menjadi penilaian yang baik dari Bapak Ibu Asesor untuk sertifikasi dosen saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.